Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang hari perayaan kelahirannya, kita tahu bahwa kita hidup di masa-masa yang prihatin. Banyak kondisi dan situasi yang membuat negara kita saat ini sedang dalam masa harus hidup mengencangkan ikat pinggang. Tetapi saya katakan kepada saudara sekalian bahwa bersukacitalah dalam merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Karena apa? Satu perayaan kelahiran seorang Juru Selamat itu hanya sekali untuk selamanya. Sekali sampai kesudahan zaman nanti. Itu imbasnya bagi seluruh umat manusia dan sampai nanti akhir dunia. Karena itu harus dirayakan dengan besar-besaran, disukacitakan dengan segenap hati yang paling dalam. Karena apa? Ketika Yesus lahir, itu merupakan kabar baik bagi seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan Sang Maha Pencipta, anugerah dari Allah Maha Pencipta, pemilik dunia. Jadi saya harapkan kita semua merayakannya dengan sukacita. Kita merayakan kelahiran Yesus dengan bersukacita. Saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda sekalian sudah bersukacita dalam merayakan kelahiran Yesus? Jika sudah, ya ini saatnya sukacita itu tidak hanya kita nikmati sendiri. Sukacita itu sukacita yang sudah kita terima dari surga. Injil, kabar baik itu yang sudah kita miliki, tidak hanya kita miliki saja, tetapi bagikanlah kepada orang-orang di sekitar kita. Bagikanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mengenal kita, yang kita kenal, sehingga mereka juga bisa bersukacita, sehingga mereka juga bisa menikmati kabar baik dari Tuhan, dari Allah Bapa kita. Kabarkanlah itu, sebarkanlah itu. Kabarkan juga bahwa Yesus itu lahir bukan hanya untuk satu umat saja. Yesus lahir untuk seluruh umat manusia. Jadi jika kita bersukacita, kita sudah menerima Yesus, kita sudah bersukacita, kita harus bisa menyebarkan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdosa di hadapan Tuhan jika kita sudah bersukacita, tetapi kita tidak berusaha untuk menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bersukacita, orang-orang di sekitar kita juga harus bersukacita. Itu inti dari kabar baik kelahiran Tuhan. Karena kabar sukacita itu tidak bisa kita miliki saja. Tidak bisa kita miliki sendiri saja secara pribadi. Kita simpan sendiri saja tanpa dibagikan kepada orang lain. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya ingin saudara-saudara yang sudah menikmati kabar sukacita kelahiran Yesus itu, kabarkanlah sukacita itu, sebarkanlah kabar sukacita, sebarkanlah Injil itu, sebarkanlah kabar baik kelahirannya itu kepada orang-orang di sekitar kita. Terserah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyebarkannya melalui hal-hal yang berguna bagi mereka. Jika mereka membutuhkan, ya berikan kebutuhan mereka, cukupi kebutuhan mereka. Karena jika orang itu tercukupi kebutuhannya, maka orang itu bisa bersukacita. Jika kebutuhan jasmani dan rohani mereka tercukupi, mereka bisa bersukacita. Karena orang yang dalam kekurangan sulit untuk bersukacita. Jika mereka dalam kekurangan ekonomi, usahakan bantu secukupnya. Kekurangan sukacita surgawi, ya kita bantu mereka. Jika mereka merasa belum selamat, kabarkanlah keselamatan itu kepada mereka, kepada semua orang yang kita temui, yang kita kenal. Karena Yesus, pengorbanan Yesus, kelahirannya itu punya imbas bukan hanya untuk kita saja, tetapi cukup untuk seluruh isi semesta. Mubazir dong kalau mereka tidak pernah mengenal kabar kelahiran Yesus, kalau mereka tidak pernah mengetahui kabar kelahiran Yesus. Karena itu sekali lagi saya katakan, jika kita sudah bersukacita, kabarkan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita sudah memiliki semangat Natal dalam hidup kita, sebarkanlah semangat Natal itu kepada orang-orang yang kita kenal, sehingga mereka juga bisa bersukacita.
karena Yesus telah lahir dalam hidup mereka. Selamat Natal, Tuhan memberkati, damai sejahtera surgawi bersama kita sekalian sampai kesudahan zaman. Amin.